Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut ya dalam pertemuan minggu ketiga kita akan membahas tentang pengenalan perangkat keras hardware pada sistem unit komputer. Oke. Intinya kita akan mengenal mainboard di sini ya. Jadi pertama kita lihat dari spesifikasi standar sistem unit komputer itu meliputi dari prosesor Intel atau AMD, memori RAM itu sendiri, mainboard atau motherboard, VGA onboard, NVIDIA atau Radeon. Terus hard disk, ada floppy disk, optical drive, case dan power supply, monitor dan keyboard dan mouse. Jadi di sini contohnya adalah masih contoh yang mainboard yang lama ya, jadi belum yang era sekarang ya. Jadi nanti di akhir session nanti ada pertanyaan, jadi teman-teman nanti nyari manufacturer atau mainboard atau tipe mobil terbaru yang sekarang ini. Oke, perangkat keras utama adalah prosesor, memori, hard disk, mainboard dan VGA. Adapun prosesor adalah berfungsi sebagai untuk memproses semua data dan perintah atau instruksinya di situ. Sedangkan memori adalah media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Hard disk media penyimpanan data, instalasi software dan driver. Mainboard itu sendiri media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Nah, VGA sendiri di sini berfungsi, kalau sekarang kan VGA udah manufakturnya udah high class semuanya, udah tinggi semuanya ya. VGA adalah berfungsi untuk menampilkan atau display. Nah, VGA jam sekarang sudah menjadi VGA yang memikir, contohnya untuk digunakan untuk blockchain dan sebagainya ya, atau kalau dalam riset digunakan untuk machine learning ya, sampai ke deep learning itu sudah menggunakan prosesor VGA. Ya, beberapa contoh yang digunakan atau display kemarin trendingnya adalah nambang ya, nambang untuk mencari Bitcoin menggunakan kemampuan atau kinerja dari VGA itu sendiri. Itu ya contoh yang kemarin. Jadi prosesor sudah mulai dibantu sih kinerjanya dengan VGA itu sendiri. Para gamer juga sekarang sudah paham kalau VGA sekarang sudah powerful semuanya. Nah, perangkat keras pendukungnya ada optical drive, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW. Sekarang ini sudah mulai hilang, apalagi floppy drive hilang sama sekali ya, tidak ada ya. Kalau dari fungsi floppy drive sendiri berfungsi untuk membaca data pada disket. Kalau lantai sendiri teman-teman udah paham ya. Jadi kartu penghubung jaringan itu lantai sendiri ya. Jadi sekarang sudah dilengkapi dengan basic card. Jadi kalau dulu kita masih ada ini eksternal untuk device ya. Saudara sound card, saya pernah masuk kerja gratis sound blaster atau bisa gratis sound blaster itu cuman dulu berfungsi untuk memproses suara. Ada lagi namanya power supply, sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer itu sendiri. Nah, prosesor itu sendiri di sini ada Intel dan AMD. Contohnya kalau di Intel sendiri ada Intel Pentium 1 dan 4 sekarang sudah naik ya 7, 8 atau sampai ke octa-core Intel Pentium 8 atau berapa saya kurang paham ya. Nanti teman-teman cari, sebenarnya sudah tahu sih ada beberapa Intel i9 juga sudah keluar itu kan. Jadi teman-teman nanti carilah perbedaannya apa sih dengan generasi sebelumnya, itu juga dicari Celeron, Core 2, quad-core. Nah, kebetulan dari zaman ke zaman saya ngalamin semua dan sebetulnya pernah memakai semuanya. Yang kedua adalah AMD Duron. Ya, AMD itu ada beberapa tipe prosesornya, ada Duron, ada XP, Barton, Sempron, M2. Nah, sekarang ini kan sudah ada Ryzen dan sebagainya ya. Jadi teman-teman nanti juga melihat perbedaannya ketika proses generasi ke generasi prosesornya dari Intel maupun dengan AMD. Dua model prosesor ini dari zaman dulu yang sama seperti kayak Alfamart di Indomaret ya, jadi saingan terus di situ. Oke, ini ada Revolution-nya, ada K6 Athlon 64FX, K6 Duron, Athlon K5, K63 Barton. Nah, memori itu sendiri ada namanya EDORAM atau Standard Data Output Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR SDRAM, Double Data Synchronous Dynamic Random Access Memory.
DDR, SDRAM tuh itu memorinya. Jadi di sini memori kalau sekarang udah banyak tipe memori, nanti cari lagi lah ada yang offside dan sebagainya, atau pakai G-Skill atau pakai Galak atau pakai apa terserah, nanti teman-teman carilah perbedaan dari RAM game sekarang itu ya. Terus mainboard, komponen di dalam mainboard itu ada yang satu lagi soft PCI untuk beberapa komponen interconnect ya, EGP, terus asal-asal grafik pop, bisa express, soft memory, ini integrated environment, SATA, serta alternatif attachment, BIOS, perlengkapan standar mainboard, angkat, shortcut, USB juga terserah bahas sekarang. USB juga USB 2 sama 3 ya kalau nggak salah. Jadi bebas. Sedangkan untuk tipe kelas atas sekarang sudah bergeser menjadi dengan SSD solid yang digunakan. Cuma perbedaannya kalau SATA masih bisa dari recovery, sedangkan untuk SSD ketika broken nanti untuk di recovery-nya sangat susah, tapi untuk performanya lebih cepat SSD daripada SATA. Namun kestabilannya juga masih bisa dibilang lebih stabil di SATA-nya daripada di SSD. Cuma ketika kita menjadi kerja yang mobile, anjuran saya lebih baik ke SSD daripada ke SATA, karena ketika kita bekerja mobile ya kita mau kemana saja pasti kan butuh proses yang lebih cepat. Nah, proses yang lebih cepat itu menggunakan SSD aja. Tuh hasilnya contoh bentuknya yang memastikan dari mainboard sendiri, VGA, video grafik user adapter yang lebih masih menggunakan beberapa memorinya 32 kalau nggak salah ya. Terus sekarang udah begini, ini ada Nvidia, ada Teradyne, dan banyak jenis chipset dengan kecepatannya memori semakin besar, aplikasi semakin besar, atau VRAM lebih besar dan lebih bagus. Dan tujuan pemakainya untuk grafik atau game. Selain dari grafik untuk game, digunakan biasanya untuk buffering, untuk rendering, untuk aplikasi bagus. Nah, ini contoh-contohnya. Ini jadi saya memilikinya juga seperti ini dulu udah powerful banget, nah sekarang udah ditinggalin juga udah ditinggalin. Habis ini dari interface IDE, interface SSI, interface 1, 2, dan internal eksternal, dan kurangnya adalah PC atau laptop. Sebenarnya bergeser sendiri yang jadi storage kalau di PC itu menggunakan di handphone itu berbeda lagi, ada MC dan sebagainya. Ini contoh dari jika begini ya, contoh dari habis itu kalau kita pakai ada single head yang diputar sendiri ya. Jadi pernah lihat alat musik yang pakai piringan komputer ya, nah sama seperti ini. Cuma dia modelnya kedap, jadi jangan kalau mau bongkar punya harddisk yang sudah mati dibongkar, hati-hati ya, karena di sini kan kedap. Jadi takutnya nanti zaman saya dulu pernah mental gitu kan, tapi sekarang kurang tahu ya, pernah membongkar lagi karena tipikal harddisk sekarang ini kan sudah slim semuanya dan sudah powerful semuanya, jadi tidak perlu dilihat lagi. Terus nanti untuk mengganti biasanya ada mobonya di belakang sini. Nah, mobo itu ada serialnya. Kalau misalnya mau latihan jadi dokter harddisk itu dicari serial yang sama untuk dikalibrasi atau untuk di replacement ke sini. Biasanya seperti itu. Jadi recovernya atau menghidupkan disk yang lama bisa mencari mobonya. Tapi kalau teman-teman bisa elektro ya dijumper atau dites lagi. Misalnya komponen mana yang mati boleh diganti. Tentu gantinya nggak cuma nyolder biasa, ada alat-alat khusus untuk melakukan proses itu. Nah, menghitung dasar kapasitas harddisk ini, misalkan harddisk dengan kapasitas 320 GB, yang dimaksud dengan 320 GB itu adalah 320 sekian gitu ya, lebih dari 0-nya lebih dari 6 byte pasnya. Sedangkan hitungan sebenarnya 1 GB itu bukan 1000 MB, tapi 1 GB sama dengan 108 MB, dan 1 MB adalah 100 KB, tapi 1 MB sama dengan 1024 KB itu kilobyte. Jadi mega itu kilobyte, dan 1 kilo bukan 1 byte tapi adalah 1 KB ya. Jadi ada 1024 byte yang digunakan kalau mau dihitung, sehingga 320 menjadi 298 GB.
dengan perhitungannya sekian. Jadi kenapa diulang ya? Hitungannya adalah kita melihat dari 108. Makanya kalau pas saya markisi habis, biasanya kalau saya butuhkan 50 giga, saya gunakan 50,04 atau 5,04 itu. Kenapa 1,4? Karena melalui perhitungan ini tadi. Dengan kalau yang 50 giga itu juga sama. Jadi patokannya adalah 10,4 yang digunakan. Itu digunakan untuk sebagai patokan juga. Floppy disk ini sekarang sudah tidak ada, ya sudah bergeser ya, perkembangan sudah maju, bisa digunakan. Terus optical drive, CD-ROM, CD-RV, DVD-ROM, DVD combo, DVD atau rak yang digunakan untuk copy atau clone CD-RV itu juga ada zaman dulu. Jadi pengguna yang suka mengcopy atau mengclone musik biasanya pakai CD clone yang digunakan. Jadi ada hard disk-nya, ada hardware sendiri, tinggal masukkan master di atas, di bawahnya ada sekitar 10 DVD-RV yang siap untuk mengcloning masternya itu. Biasanya dijual-jual saya di pinggir-pinggir jalan ya, video-video atau lagu-lagu gitu. Ini namanya case dan power supply. Jadi case-nya modelnya ada standar, sekarang itu kan ada banyak sekali ya case-nya ya, ada powering dan sebagainya. Power supply-nya juga ada yang full power, ada yang power supply-nya dengan high end yang digunakan. Jadi kalau mau ini kan contoh case modifikasi ya, kalau teman-teman pakai akrilik atau tipenya dikasih bercerita akuarium ini. Nah, zaman dulu project-project dari teman-teman di mahasiswa ya ada customize dari casing itu sendiri. Jadi kasih pendingin seperti apa. Kalau sekarang ini kan posisi dari teman-teman mungkin kalau yang punya PC bisa mencoba custom visinya, casingnya seperti itu. Tentu harus hati-hati, jangan langsung lihat di YouTube atau lihat di mana langsung diimplementasi, tapi nggak tahu resikonya hackingnya seperti apa, langsung implementasi ya berbahaya. Ada gini, ketika melihat informasi ini benar-benar dipastikan dulu maksudnya benar atau tidak. Kalau misalnya belum benar ya jangan dilakukan gitu. Jadi ditelaah dulu sampai benar, oh gue yakin ini bisa nih gue kerjakan, ya udah gue kerjain gitu. Tapi kalau nggak bisa ya apain gitu kan, kalau mati orang bisa gitu kan, sesuai gitu. Ini jenis power supply. Jadi power supply-nya sendiri kalau saya mengalami power supply yang sudah sangat jadul ya, jadi ada yang bentuknya apa ya, kalau sudah ada coba apa dan model apa Excel digunakan. Monitor kalau zaman saya dulu namanya SGPC itu ya, atau sebuah pecel CRT dengan merek SGPC sebuah pecel gitu kan biasanya. Lalu udah powerful banget, dapat monitor CRT 17 inch, bayangin sendiri bawahnya segede gaban gitu. Kalau sekarang 17 inch sekali karena udah modelnya udah LED gitu ya, udah kecil, udah penggunaan dari konsumsi daya juga lebih sedikit daripada monitor yang tipikal cembung gitu. Aksesoris dan pendukung dari sini adalah keyboard dan printer, scanner, flash disk, infrared, bluetooth, wifi, USB card dan lain-lain. Ini beberapa contoh yang sudah kita bahas pada materi input dan output sudah ada. Nah, sebenarnya jelas kita menggunakan operating system itu sendiri. Di awal kita melakukan proses instalasi OS Linux dengan OS Windows itu kemarin. Nah, OS Windows nanti kita gunakan untuk proses recovery seperti apa, dari Windows seperti apa nanti. Terus ada lagi driver pendukung hardware. Kalau zaman sekarang sudah nggak susah lagi, ada namanya driver pack solution. Tapi downloadnya emang bergiga-giga, puluhan giga kalau menggunakan driver pack itu. Software aplikasi tergantung kebutuhan dari teman-teman. Kalau mau kebutuhannya nggak mau ngetek isinya game ya game aja nggak apa-apa. Jadi komputer digunakan untuk game. Komputer mahal digunakan untuk game tapi tidak produktif, itu kan ya percuma gitu kan. Software open source, nah ini banyak ini. Biasanya contohnya ya misalnya kayak OpenOffice, LibreOffice itu pakai dengan yang model-model yang open source itu sendiri. Sekilas tentang laptop, ini ada kelebihan laptop dibanding PC. Itu adalah satu, mobilitasnya lebih tinggi jelas karena bisa ditenteng-tenteng kemana ya, di bawah-bawah ya, dicangking-cangking kemana-mana ya kan. Hemat energi jelas karena low power consumption, dia punya baterai yang bisa kalau Anda menggunakan PC mau apa sih PC-nya nanti digendong ya, depannya kasih monitor kayak keyboard gitu kan, itu juga manufacturer baru, cuma kan ya nggak sampai se ekstrim itu ya gitu kan. Terus ada quality control atau standar pabrikan, itu bisa digunakan teman-teman sekarang.
fitur yang lebih lengkap biasanya disertai dengan OS yang asli. Nah teman-teman di sini juga OS-nya asli ya, OS asli downloadan yang pakainya loader gitu ya. Kalau bisa gunakan OS yang asli, kenapa? Nanti sifat security-nya lebih tinggi daripada OS yang kita download gitu ya, berbeda. Terus nyalakan sistem update-nya. Jadi kalau punya laptop ada sistem update-nya yang dinyalakan ya, Anda bilang laptop saya secure, bagaimana mau mengatakan secure uang Anda sendiri ceroboh gitu kan. Secure itu dimulai dari kita sendiri, lu bersih nggak, lu kalau nggak bersih sama aja. Jadi kemahalnya dengan seperti gini, mau sholat lupa ini kan, ini tadi udah wudu tapi kentung atau tidak, ya sudah itu udah kalau lebih baik wudu lagi, itu kan ada sifat awareness di situ. Sama seperti itu. Terus kekurangannya, spesifikasi hardware-nya tidak dapat dirubah-rubah. Ini kalau di laptop. Kalau laptop yang dulu, ya kalau laptop yang sekarang ada beberapa yang bisa di upgrading. Laptop yang sekarang sendiri komponen yang dapat di upgrade, biaya perawatannya jelas lebih mahal karena udah bergeser ya laptop semuanya. Jadi biaya perawatannya juga baterai di mana-mana ada itu ya. LCD di mana-mana ada tuh, Tokopedia, Bukalapak juga menyediakan LCD segala macam, itu ada semua yang begitu. Harga jauh di atas PC zaman dulu ya, sekarang malah harganya lebih tinggi PC kalau sekarang itu. Ini contoh dari setelah tentang laptop. Nah, ada pertanyaan di sini. Itu adalah berikan tentang perkembangan mobil. Dilihat dari perbedaan penggunaan prosesornya. Terus dilihat dari penggunaan platformnya, dilihat dari segi office-nya, penggunaan dari dengan kebutuhan tentang office, tingkat kebutuhan tentang multimedia, tingkat kebutuhan tentang networking, tingkat kebutuhan tentang gaming. Boleh kita menaiki tingkat kebutuhan tentang konten kayak seperti ini yang sama contohnya juga saya dadakan karena kuliah sekarang ini saya harus melakukan record dan dari, sehingga video yang saya gunakan saya upload ke YouTube. Berarti kan kalau teman jadi vlogger nih. Ya apa lah latihan jadi vlogger kan, dulu kan bermain di offline, sekarang bermain dengan online. Nah ini ada beberapa spek hardware khusus yang dibutuhkan. Cuma kalau kembali ke sini saya hanya menggunakan HP dengan softwarenya ya pakai Fimola. Udah seperti itu aja yang saya lakukan. Cuma proses itu yang harus teman-teman berikan nanti di laporannya. Jadi ada perbedaan, contoh perbedaan yang di arsitektur mainboardnya ya, dari kebutuhannya seperti apa. Boleh pakai Gigabit, boleh pakai MSI juga boleh, silahkan bebas. Oke ya, dari saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.